Hello Bristers, balik lagi sama gue AP di A Performance. So, A Performance akan berbicara tentang kendaraan. Jadi kita tidak bahas tentang teknis lagi ya, udah banyak yang ngelakuin. Jadi gue akan ngebahas tentang how it feels like to drive that car atau own that car. Positif negatif menurut gue. Dan habis itu kesimpulan, bensinnya makan banyak gak ya? Atau harganya mahal atau sekarang sudah lebih ramah. So, saksikan aja. Itu akan gue bahas semuanya di video ini. Jangan lupa subscribe gue dan nyalain notifikasi, bunyi bel ting tong ting tong. Oke? So, kalian penasaran gue lagi review mobil apa? Saksikan ya. Bristers, hari ini gue dapat kesempatan lagi nih. Gue dikirimin mobil untuk test drive. Mau tahu apa? Ya udah pada tahu lah, udah lihat logonya. Mobil Lexus RX 300. Ya di Indonesia masuk ada dua tipe, 200 dan 300, beda di feature-nya lah. Jadi ada perbedaan sedikit ya dari mesin dan interiornya. Oke, gue mau bahas sedikit. Ini gue lagi coba ngetes di jalan tol. Gue nyetir santai dan gue berasa nih mobil enak banget disetir. Mobil Lexus RX ini memang dari dulu menjadi salah satu mobil yang populer ya, gue bilang ya, populer di kalangan SUV medium, dimana orang-orang membuat mobil ini sebagai alternatif daripada Harrier. Karena ya, kenapa gue bilang Harrier? Harganya ya bersaing ya Bristers ya. Dan untuk RX sendiri sekarang ini sudah menembus sampai 1M, which is memang mobil premium dan mestinya kita mendapatkan segala hal premium di sini. Dari tadi gue nyetir kecepatan stabil, tidak ada masalah. Gue stabil di 80 di jalan tol. Ada gelombang, ada ini. Memang mobil ini nyaman banget sih. Gue akuin ini mobil enak banget. Dan gue yakin untuk sehari-hari sih bakal menjadi mobil yang tepat ya, untuk menjadi pilihan, salah satu pilihan mobil untuk sehari-hari. Oke, kita lanjut ke positif dan negatif ya. Menurut gue banyak banget perubahan positif dari sebuah RX 300. Pertama, gue suka banget interiornya. Interiornya ini luar biasa banget. Dari build quality-nya, dari pemakaian kulitnya, gimana dia menyusun posisi buat radionya, dan memiliki layar yang sangat-sangat besar dibandingkan dengan mobil Eropa ya. Oh, ngomong-ngomong mobil Eropa, RX ini juga sepertinya menganut budaya Eropa. Jadi memang build quality-nya tuh mirip banget dengan, ya udahlah kita sebut brand-brand ternama seperti Mercedes-Benz, BMW. Ini memiliki feature yang kurang lebih sudah mirip atau menyerupai. Dan kita bisa bilang ini patut menjadi lawan setia untuk mobil-mobil Eropa ya. Pedal shift semuanya, ini interiornya lengkap dan wah, gue suka banget. Positif kedua yang gue rasakan nih, benefitnya apa? Bisa wireless charging di sini. Mungkin di mobil Eropa sudah mulai umum dan ini sudah mulai masuk nih ke mobil Jepang menjadi opsi standar. Jadi kita ada wireless charging.
kalian jadi nggak pusing, nggak usah pakai kabel, jadi berantakan, tinggal taruh aja langsung kecas. Enak banget nggak sih? Terus yang ketiga, ini gue juga mungkin gue bilang the best driving experience-nya kita dapat di speedometer, dimana kita bisa melihat dengan sangat jelas, jernih. Ini speedometernya enak banget dilihat, gue akuin, sporty banget. Jadi bener-bener apa ya, gue bisa bilang kita seperti menyetir SUV tapi bukan SUV. Jadi kita merasakan rasa menyetir sebuah sedan tapi nggak takut gesrok gitu, nggak takut keceperan atau kependekan mobilnya. Jadi benar-benar driving experience-nya itu layaknya kita menyetir mobil sedan. Luar biasa sekali. Ini baru pernah, jujur aja, gue merasakan sebuah SUV buatan Jepang yang bisa menghasilkan rasa seindah ini. Setelah speedometer, lainnya menurut gue ya similar ke mobil-mobil lain. Storage kanan kiri. Oh, ini juga speakernya sudah lumayan. Bukan lumayan sih, udah premium lah bisa kita bilang, karena dapat speaker Mark Levinson. Jadi suaranya bener-bener kalau kita mau denger lagu dengan nyaman, dengan nikmat, suara luar nggak kedengeran lah, udah dijamin. Dan itu yang bolak-balik diunggulkan oleh pihak Lexus, kalau RX memiliki suara yang sangat-sangat bagus, bagaikan orkestra. Nanti kita coba ya kayak apa suaranya. Oke, sekarang kita pindah ke sisi downside atau sisi yang menurut gua kurang oke ya. Dari dulu gua membandingkan RX yang baru ini, all new RX, dengan RX angkatan sebelumnya. Yang gue nggak suka cara mengontrol multimedianya. Jadi dia memiliki multimedianya bagus banget. Maksudnya secara layar, secara positioningnya tuh bagus lah. Warnanya, perpaduannya udah perfect lah, bener-bener elegan gue bilangnya. Sayangnya controllernya ini yang gue nggak suka. Controllernya itu layaknya seperti mouse, dimana lo harus bisa geser-geser. Itu lo kalau lagi diem sih nggak apa-apa ya, itu aja udah susah. Apalagi kalau kita sambil nyetir begini, itu menjadi PR baru lagi lah. Masalah yang kurang nyaman lah. Dan itu benar-benar menghambat kalau lo pengen dengerin lagu, mau connect atau apa. Menurut gue itu yang downside ya. Jadi rada ribet lah. Terus untuk downside kedua, nggak tahu ini preference gue pribadi ya, atau emang guanya aja yang belum terbiasa. Gue cukup terganggu dengan speedometer yang ditembak ke layar, yang pakai laser keluar di layar ini. Jadi saat lo nyetir itu ada kecepatan, ada pemakaian bensin, kita hemat atau tidak, dan ada mata angin ya, kita bicaranya ya, south, east, west. Itu menurut gua ya mungkin kalau kita lagi pakai GPS itu dibutuhkan, dan ya mungkin ada orang yang suka. Kalau gua pribadi nih sekarang gua merasa keganggu karena kayak ada yang mengganggu pandangan. Posisinya karena cukup, gue bisa bilang cukup tinggi dan besar ya. Jadi di depan layar gue ini seperti melihat ada bercak yang ya mungkin gue juga nggak suka. Gue orangnya bersihan lah, Bristers. Jadi ada sedikit kayak bercak gitu, gue kayak kurang suka. Cuma mungkin ya balik lagi, ini preference. Mungkin posisinya sekarang karena gue baru pernah nyetir mobil ini, gue baru ngelihat hal ini, jadi mungkin aja ini gue bisa bilang gue belum biasa lah ya. Ya gue merasa keganggu aja sih sekarang. Terus yang ketiga menurut gue, Bristers, ini ya gue gak bisa bilang ini downside sih. Ini gue bicaranya argumen netral ya, argumen secara mata gue memandang dan
feeling gue merasa kalau RX ini secara eksterior memiliki penampilan yang wow, I know itu tampilannya mobil baru lah, keren gitu. Cuma entah kenapa kayak setelah dilihat beberapa saat, jadi ya it's just okay, it's normal. Jadi kayak begitu lo lihat eksteriornya itu cuma kayak ya it's just another new car, it's just another Lexus. Cuma nggak bisa yang bikin lo pingin apa ya, kayak orang kalau hobi mobil, kayak lo kalau punya barang, punya pajangan atau punya something yang you adore most, pasti lo kalau ngelihat terus menerus tuh nggak bosen. Sedangkan gue ngelihat ini ya bisa dibilang bagus sih bagus, cuma ya udah gitu, kayak nggak ada daya tariknya yang bisa bertahan lama banget gitu. Tapi ya udah gitu, cuma ketolong dengan overall pemakaiannya yang nyaman, dengan suspensi yang sangat-sangat empuk ya gue bilang ya. Jadi ya ketolong dengan interior lah. Interiornya sangat-sangat membantu untuk melupakan sisi luarnya ya, gue bilang ya. Untuk kesimpulannya gue bisa bilang mobil ini fix, bisa banget. Tadi gue udah nyetir selama beberapa saat, kayaknya 20-30 menit ada. Gue tahu singkat banget nyetirnya. Cuma gue bisa bilang mobil ini memiliki kapabilitas untuk menjadi mobil daily driver yang sangat-sangat nyaman, enak, dan lo bisa pakai untuk long term, period. Kenapa? Feature-nya sudah mumpuni banget di luar yang tadi gue bilang downside-nya. Ya downside-nya cuma sebuah mouse itu aja. Cuma secara overall nyetir mobil ini lo akan benar-benar menikmati apa yang namanya nyetir. Pas macet mungkin lo bete sama macetnya, tapi lo akan diberikan kenyamanan yang bukan cukup sih, malah luar biasa dari mobil ini. Kayak udah apalagi yang lo cari dari sebuah mobil ini, udah benar-benar enak, lo nyetirnya nyaman. Biasa mobil SUV tuh limbung, kita bicara medium range SUV ya. Buat gue kayaknya kalau untuk head to head mungkin ini sama X5 atau Audi Q5 atau sesamanya, gue bisa bilang ini mobil enak sekali sih, Lexus. Ini gue pertama kali nyetir Lexus RX ya. Jadi gue udah pernah nyetir X5 dan gue compare head to head sama itu, gue bisa ya sorry BMW, tapi gue bisa bilang Lexus lebih nyaman untuk sekarang ini. Untuk pemakaian bensin ya again mobil premium, fix boros lah ya. Ini udah pasti setiap minggu kalian akan isi. Sekali isi kita bicara isi Pertamax Turbo di angka 500.000 sampai 600.000. Dan untuk servis juga masuknya kelas premium karena ini lini premiumnya dari Toyota, kakaknya Toyota. Jadi kita bicara juga servisnya pasti sudah di atas 5 juta untuk yang servis major ya. Kalau untuk yang ganti oli mestinya masih, seingat gue masih ada service dari Lexus yang memberikan free service untuk beberapa hal ya. Secara detail gue nggak tahu, mungkin bisa dicek di websitenya. And so Bristers, bila kalian ada mau komen, kasih masukan, kasih saran atau apapun itu yang kalian pengen infokan ke gua, please drop komen kalian langsung di YouTube atau klik link di description box. Itu akan nyambung ke Instagram gua. Kalian bisa langsung tulis di sana. Tulis aja komennya, tapi please positif komen yang membangun ya. Habis itu kita saling ngobrol deh di situ. Dan jangan lupa subscribe juga YouTube gua. Jangan lupa follow juga Instagram gua. Dan satu lagi,
like, share, semuanya kata-kata favorit seorang YouTuber. Oke, kalian udah hafal semuanya. So, gua lanjut nyetir dulu ya, Bristers, karena ini udah keluar dari tol, jalanannya makin nggak rata lah gue bilangnya ya. So AP sign out, see you di AP Performance next time. Bye bye.